Pada tanggal 24 Juli 1989, dua pendaki dari Tokyo yang sedang mendaki Gunung Asahi di Hokkaido, Jepang, dikabarkan hilang. Sepanjang hari, helikopter melakukan pencarian. Namun ketika hari akan berakhir, penyelamat melihat tanda SOS dengan ukuran panjang 18 meter dan lebar 5 meter dari bawah sana. Tanda tersebut dibuat dari batang pohon birch dan berada sekitar 4 km ke sebelah selatan puncak Gunung Asahi, di area di mana tidak ada jalan setapak dan orang-orang pun jarang ada yang berbelok ke sana. Melihat tanda tersebut, polisi mendaratkan helikopter dan berpatroli untuk mencari, dan berakhir menemukan dua orang pendaki sekitar 3-4 km dari sana dan menyelamatkannya. Gunung Asahi berada hampir di tengah kota Hokkaido. Gunung ini sangat populer di kalangan turis dan warga lokal. Selama musim panas, gunung ini dipadati oleh pendaki yang menuju ke puncaknya. Tidak jarang bagi pendakinya untuk tersesat. Medan yang berbahaya di beberapa titik membuatnya agak sulit untuk kembali. Kebanyakan pendaki yang hilang dapat segera ditemukan seperti kedua pendaki hilang tadi. Namun tidak semua dari mereka dapat segera ditemukan, karena gunung tersebut memang lumayan besar. Dan juga ada beberapa titik yang bisa membuat pendaki jatuh, terluka, atau bahkan tersesat. Dua pendaki tersebut melakukan kesalahan yang cukup umum dilakukan pendaki lainnya. Ada sebuah batu besar di dekat puncak Gunung Asahi yang dinamakan Kinko Iwa, karena Kinko berarti aman. Para pendaki cenderung menggunakannya sebagai tanda ketika mendaki. Disinilah ketika para pendaki salah dan tersesat. Ada sebuah batu yang tampak mirip dengan Kinko Iwa tidak jauh dari sana. Dikenal dengan sebutan Kinko Iwa palsu. Jika pendaki berbelok ke arah yang salah di sini, mereka akan menemukan medan berbahaya. Jika mereka terlalu lambat menyadari bahwa mereka salah jalan, mereka akan stuck dan tidak bisa kembali. Sebab jalur tersebut membawa pendaki ke tebing jurang dan rumput-rumput bambu yang licin. Hal itulah yang membuat berjalan balik menjadi tidak mungkin. Setelah keadaan menjadi normal, para pendaki yang ditemukan diceritakan mengenai situasi penyelamatan tadi. Jika saja bukan karena tanda SOS itu, akan jauh lebih sulit menyelamatkan mereka. Para pendaki tersebut lantas kebingungan mendengar cerita tersebut. Pasalnya, mereka tidak membuat tanda SOS sama sekali. Hal tersebut membawa mereka ke sebuah misteri baru. Jika mereka tidak pernah membuat tanda tersebut, berarti orang lain telah membuatnya, dan berarti ada orang lain yang tersesat di gunung tersebut. Esok harinya, polisi melakukan pencarian kedua. Polisi menyisiri area di mana tanda SOS berada. Namun, apa yang mereka temukan adalah hal yang paling mereka takuti. Sisa-sisa manusia berupa tulang belulang ditemukan sekitar 10 hingga 30 meter di sekitar tanda SOS berada. Sebagai catatan, ada dari tulang tersebut yang memiliki bekas gigitan, yang sepertinya disebabkan oleh gigitan binatang buas. Dan juga ada tulang lainnya yang patah, menandakan pemilik tulang tersebut sempat mengalami cedera besar. Tulang-tulang tersebut dikumpulkan dan dibawa ke Ashikawa Medical University. Tulang tersebut dinyatakan milik seorang perempuan bergolongan darah O. Namun, pernyataan itu justru membuat misteri tersebut semakin membingungkan. Sebab tulang tersebut bukanlah satu-satunya temuan pada pencarian kedua ini. Sekitar 165 kaki atau kurang lebih 50 meter ke arah utara dari tanda SOS. Terpendam di lubang yang cukup besar, muat untuk ukuran satu orang manusia berada di bawah akar-akar pohon, sebuah backpack ditemukan. Backpack tersebut berisi 3 kaset tape, 1 tape recorder merek Sony, dan juga beberapa basic toiletries. Jika dilihat dari barang-barang yang ditemukan di dalam tas tadi, barang-barang tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa pemiliknya adalah seorang perempuan. Dan hal yang semakin membingungkan, 2 dari kaset tape tersebut berisi soundtrack anime dan 1 yang lainnya berisi rekaman suara seorang pria meninggalkan pesan yang cukup mencemaskan. Barang lain yang juga ditemukan ialah sebuah kartu identitas seorang pendaki yang hilang sekitar 5 tahun sebelumnya. Nama pendaki tersebut ialah Kenji Iwamura. Ia adalah seorang pekerja kantor dan kala itu dia menginap di sebuah hostel.
Satu-satunya alasan orang-orang menyadari pria tersebut hilang ialah karena ia tidak berangkat kerja selama seminggu setelahnya. Kabar mengenai pria tersebut cukup simpang siur. Ada yang mengatakan bahwa ia bukanlah tipikal orang yang akan pergi mendaki sendirian. Namun yang lainnya juga mengatakan bahwa pria tersebut menjadi tipe outdoorsy selama beberapa bulan terakhir sebelum kehilangannya. Selain itu, ada pula yang mengatakan bahwa ia tengah merayakan promosi jabatannya dan memutuskan untuk mentraktir dirinya dengan melakukan pendakian ke Gunung Asahi. Setelah beberapa waktu, akhirnya teka-teki penemuan tersebut terjawab. Pihak Ashikawa Medical University mengatakan telah melakukan kesalahan. Tulang-tulang tersebut bukanlah milik seorang wanita bergolongan darah O, melainkan milik seorang pria bergolongan darah A. Dengan adanya kabar tersebut, cukup bagi para investigator untuk akhirnya menutup kasus tersebut. Namun, tentu saja misteri ini masih menyisakan beberapa pertanyaan dan kebimbangan di benak kita. Dalam satu surat kabar di Amerika dikatakan bahwa ketika mereka menemui keluarga dari Iwamura, keluarganya mengkonfirmasi bahwa backpack tersebut benar milik anak mereka. Namun, mereka tidak begitu yakin bahwa suara dalam kaset tape tersebut adalah suara dari Kenji Iwamura, anak mereka. Hal lain yang menyisakan pertanyaan ialah tanda SOS itu sendiri. Berdasarkan rekaman, kita tahu bahwa pria tersebut tidak bisa pindah dari lokasi di mana ia berada. Lalu, bagaimana caranya ia membuat tanda tersebut? Jika kita mengesampingkan rekaman tersebut pun, tentu akan membutuhkan tenaga besar untuk memindahkan batang pohon. Tentu saja orang tersebut harus lebih kuat dari rata-rata orang untuk dapat melakukannya sendiri. Jika orang tersebut memiliki sisa tenaga sebesar itu, mengapa ia tidak mencoba mencari jalan keluar? Padahal ada trek di dekat situ yang diketahui banyak orang. Jadi mengapa ia justru menghabiskan waktu dan sisa tenaganya untuk membangun tanda tersebut? Jika benar ia cedera, lalu bagaimana caranya ia membuat tanda tersebut, di mana bahkan orang yang sehat akan kesulitan membuatnya? Sebagai informasi tambahan, kayu tersebut ditebang dan tidak ditemukan kapak ataupun sesuatu yang sejenis di lokasi sekitar. Hal lainnya yang masih membingungkan ialah rekaman itu. Dalam rekaman tersebut dikatakan bahwa pria tersebut berada di jurang dan tidak bisa pindah. Sementara tanda SOS dan juga lokasi rekaman tersebut ditemukan berada di area yang cukup landai dan berjarak beberapa kilometer dari jurang manapun. Mungkinkah pada akhirnya pria tersebut telah berhasil menuruni jurang dan berjalan hingga ia tidak mampu melanjutkannya? Namun, sayangnya kita tidak akan tahu jawabannya. Bagaimana menurut kalian? Bisakah kalian mengira-ngira motif dari dibuatnya tanda SOS tersebut, dan bagaimana cara tanda itu dibuat?